Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Fadila Rizky Ramadhani dengan NPM Y1A024012. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas jejak Bung Karno serta perjuangan beliau semasa pengasingannya di rumah Bung Karno di Bengkulu. Let's go. Selamat datang di rumah pengasingan Bung Karno, sebuah saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Rumah ini dibangun pada tahun 1918. Pada awalnya, rumah ini dimiliki oleh seorang pedang Tionghoa yang bernama Kijang Jengkuat. Tahun 1938, pemerintah kolonial Belanda menyewa rumah ini untuk menempatkan Bung Karno selama masa pengasingannya di Bengkulu. Selama di Bengkulu, Bung Karno ditemani oleh sang istrinya yang bernama Ibu Inggit Garnasih dan anak angkatnya yang bernama Ratna Joami. Di rumah inilah Bung Karno berinteraksi dengan masyarakat setempat dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Rumah ini memiliki perpaduan gaya Eropa dan gaya Cina dengan luas sekitar 162 meter persegi. Di dalamnya terdapat bagian ruang tamu, ruang kerja, ruang koleksi-koleksi Bung Karno, serta bagian dapur ataupun bagian belakangnya. Beberapa barang peninggalan Bung Karno masih tersimpan sangat rapi. Salah satunya seperti koleksi-koleksi barang Bung Karno, koleksi buku, pakaian, serta mata uang, dan bahkan sepeda ontel yang biasa beliau gunakan sehari-hari. Di ruang tamu pun masih terdapat meja dan kursi yang beliau gunakan untuk menyambut tamu serta berdiskusi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meja beliau masih berisi meja tulis serta buku yang berisi literatur penting pada masa itu. Kamar tidur utama menampilkan ranjang besi bertiang yang dahulunya pernah digunakan oleh Bung Karno dan istrinya Ibu Inggit Garnasih. Disinilah kita dapat merasakan nuansa kehidupan yang sederhana, namun penuh semangat perjuangan. Selain itu, terdapat pavilion belakang yang dahulunya digunakan sebagai tempat pertemuan serta latihan sekelompok sandiwara yang dinamakan Tonel Monte Carlo yang didirikan oleh Bung Karno. Adapun pengertian dari Tonel Monte Carlo yaitu buku fiksi yang berlatar belakangkan Bengkulu pada tahun 1938, menceritakan tentang perjuangan dan cinta di tengah pengasingan Bung Karno. Sumur tua ini masih sangat terjaga, yang dimana airnya dulu pernah digunakan oleh Bung Karno dan keluarganya. Selama masa pengasingannya di Bengkulu, Bung Karno tidak hanya berjuang di dalam politik, tetapi beliau juga berjuang melalui sosial dan budaya. Beliau juga merenovasikan Masjid Jami yang ada di Bengkulu, yang sampai saat ini masih berdiri tegak dan sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat keagamaan masyarakat setempat. Pengasingan Bung Karno ini tidak hanya menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia, tapi juga menjadi simbol keteguhan, semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kini, rumah ini telah menjadi museum terbuka untuk umum, sehingga generasi kita dapat belajar dan menghargai perjuangan pendahulu kita. Demikianlah sekilas mengenai sejarah serta isi rumah Bung Karno yang ada di Bengkulu. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang perjuangan serta pengorbanan para pahlawan bangsa.